Sedikit agak berbeda dengan apa yang dituliskan dalam renungan harian perspektif, saudara. Saya menaruh perhatian pada perkataan Tuhan justru di ayat yang ke-11 yang berkata begini, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Dari sabda Kristus ini, saudara, saya menghubungkan dengan sabda Kristus di pasal 10 ayat yang ke-30 Injil Yohanes, Injil yang sama, yang berkata begini, Aku dan Bapa adalah satu, yang artinya kebersamaan yang tidak pernah berpisah atau kebersamaan yang tidak pernah dipisahkan. Sehingga kalau kita bicara soal Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, itu artinya bukan hanya bisa terjadi pada waktu dulu, pada saat Tuhan Yesus masih hadir secara fisik di dunia ini. Bukan hanya bisa terjadi di zaman dulu. Karena Tuhan Yesus adalah Allah dan selalu bersama-sama dengan Allah, maka kuasa membangkitkan itu bukan hanya dapat dikerjakan pada waktu dulu. Sekarang pun dan sampai kapanpun Tuhan Yesus berkuasa dan kuasanya itu tidak berubah. Tetapi yang harus kita pahami adalah apa tujuan Allah ketika membangkitkan orang mati itu. Tuhan tidak hanya sekedar show menuruti permintaan manusia. Tuhan tidak hanya sekedar pokoknya membangkitkan saja. Tidak begitu, saudara. Di balik apa yang dikerjakan Tuhan, ada tujuan atau misi Allah yang dilaksanakan. Seperti halnya ketika membangkitkan Lazarus di catatan Yohanes 11 ini. Tuhan Allah tujuannya disampaikan Tuhan demikian. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saya ingin mengajar kepada jemaat sekalian untuk memulai menata kembali soal iman kita, agar jangan salah mengerti dengan semua mukjizat, dengan semua kebaikan Allah itu. Semua perbuatan Allah atas pribadi-pribadi maupun atas gerejanya pasti bertujuan utama. Lagi ya saudara, tujuan utamanya untuk melaksanakan misi Allah. Kita adalah alatnya saja. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Sabda Allah untuk saat teduh kita pagi hari ini dari Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Demikian sabdanya. Maka maskulah bulat hati Yesus. Lalu dia pergi ke kubur itu. Kubur itu ada sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu, Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan,
Dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengatah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata kemudian, berserulah dia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, kan mukanya tertutup dengan kain belu. Kata Yesus kepada mereka, bukankah kain-kain itu, kan biarkannya dia pergi. Manusia itu sebenarnya banyak maunya, saudara. Banyak keinginannya. Dari keinginan manusia itu selalu berpusat pada dirinya sendiri. Kalau keinginannya tidak tercapai atau keinginannya tidak terpenuhi, maka reaksinya bermacam-macam. Ada yang ngambek, ada yang ngamuk, ada yang meluapkan emosinya, ada yang tiba-tiba menjauh dan menghindar, ada yang jutek begitu, ada pula yang curhat di medsos, di sosmed, macam-macam. Itu reaksi manusia kalau keinginannya, kemauannya tidak dituruti. Kita bisa bereaksi seperti itu kepada sesama kita. Bisa. Tapi kalau kita bereaksi seperti itu kepada Tuhan, apakah pantas? Apakah kita pantas bersikap demikian kepada Tuhan? Siapakah Tuhan? Siapakah kita? Mengapa kita berpikir bahwa Tuhan harus mengabulkan keinginan kita? Mari kita renungkan. Mari kita coba untuk merenungkan kembali. Mengapa Tuhan harus mengabulkan keinginan kita? Harus nurut kita maksudnya. Marilah sekarang kita taruh keinginan kita itu seperti keinginan Maria dan Marta dalam Yohanes 11 ini. Maria dan Marta menyampaikan keinginannya langsung kepada Tuhan Yesus dan berkata begini, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Waktu itu memang Lazarus masih sakit. Maunya kita itu kan Tuhan langsung, Tuhan cepat-cepat datang. Maunya kan gitu ya. Atau paling enggak sigaplah ditolong, menolong. Lalu Lazarus disembuhkan. Itu maunya kita. Tuhan tidak menjawab apa-apa. Tuhan tidak menjawab begini, baik saya langsung ke rumahmu. Tidak. Tidak ada jawaban Tuhan yang menjanjikan sesuatu. Coba saudara perhatikan, coba saudara teliti dengan cermat. Tuhan tidak langsung menjawab. Bahkan dengan terang-terangan Tuhan Yesus menunda 2 hari lagi. Ini kata Alkitab di ayat 8. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, mari kita perhatikan. Sampai di sini kalau saudara dan saya pada posisi Maria dan Marta, atau pada posisi para murid-murid yang bersama dengan Tuhan Yesus itu, ngerti nggak sih apa yang Tuhan mau rencanakan? Ngerti nggak sih apa maksudnya Tuhan? Bahkan ketika Tuhan Yesus tidak segera datang, atau datang pas hari kematiannya Lazarus, tidak loh saudara. Tuhan tidak mesong. Padahal Tuhan bisa datang.
sampai Lazarus dikuburkan bahkan dalam kubur 4 hari lamanya. Ayat 30, Tuhan, ia sudah bau, sebab sudah 4 hari ia mati. Sampai di sini saudara, apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan Yesus? Memang pada akhirnya Lazarus dibangkitkan, itu memang benar. Tapi coba kita taruh diri kita pada masa-masa sulit selama semingguan itu sejak Lazarus sakit. Bahkan sampai dikubur, bahkan dalam kubur sampai 4 hari. Dan Tuhan belum bertindak apa-apa. Padahal jelas Tuhan sangat mengasihi Lazarus. Seperti yang dikatakan Maria dan Marta ketika memberitahu Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit. Dia yang engkau kasihi sakit. Pertanyaannya saudara, apakah kita terus belajar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan di ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ini Tuhan yang bilang, supaya kamu dapat belajar percaya. Percaya apakah? Ternyata percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Tuhan sendiri mengatakan bahwa dirinya dan Allah adalah satu, bahwa Allah berkuasa dalam segala hal, dan tidak ada kata terlambat bagi Allah untuk mengerjakan segala sesuatu. Walau bagi kita nampaknya terlambat. Karena ukuran kita kan ukuran kesementaraan. Sakit kalau terlambat ya mati. Itu sementara saudara. Maka kita menganggap sudah tidak ada harapan lagi kalau sudah mati. Tapi bagi Allah ukurannya bukan kesementaraan. Ukuran Allah itu kekekalan. Sekalipun sudah mati, Allah tidak berhenti bekerja untuk misi ilahinya. Saya mengajak saudara untuk terus belajar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap percaya dan terus menerus percaya. Sebab Tuhan sudah membukakan bagi kita. Sekalipun bagi kita nampaknya lambat dan terlambat. Namun Tuhan tidak pernah terlambat. Dia bekerja menurut kehendaknya yang suci. Seumpama saja saudara saat ini sedang menghadapi situasi yang kritis, di mana saudara berkeinginan agar segera Tuhan itu menolong. Ingat baik-baik Yohanes 11 ini ya saudara, bisa jadi memang Tuhan sengaja menunda untuk sementara waktu untuk menolong saudara. Supaya saudara belajar percaya. Percaya yang benar-benar percaya. Makanya sama Tuhan ditunda. Bukan hanya untuk saudara saja, tetapi juga untuk keluarga dan komunitas saudara. Karena itu mari sediakan hati. Tuhan sudah buka cara seperti ini. Dia sengaja menunda menolong saudara agar saudara dan saya belajar percaya. Tetapi bisa juga saudara, Tuhan menolong saudara itu sebagaimana Tuhan menunda mewujudkan keinginan Maria dan Marta. Bukan karena Tuhan ingin memenuhi keinginan Maria dan Marta. Bukan karena Tuhan ingin menjawab keinginan kita. Tetapi bisa juga Tuhan menunda menolong saudara itu sebagaimana Tuhan menunda mewujudkan keinginan Maria dan Marta. Bukan karena Tuhan ingin memenuhi keinginan kita. Bukan karena Tuhan ingin memberi apa yang kita butuhkan menurut pikiran kita. Tuhan menunda menolong kita sekalipun dalam keadaan kritis karena Tuhan mau memberikan apa yang Tuhan sudah sediakan. Maria dan Marta bukan diberikan Lazarus yang sembuh dari sakit saja. Bukan. Tapi Tuhan memberikan Maria dan Marta Lazarus yang bangkit dari kematian. Artinya kematian bukanlah akhir. Kematian gak usah ditakuti. Sebab di balik kematian pasti ada kebangkitan. Tuhan memberikan kepada 2 perempuan itu Lazarus yang bangkit, bukan Lazarus yang sembuh. Mintanya tadi Lazarus disembuhkan, tapi Tuhan kasih Lazarus yang bangkit. Ini
pemberian Tuhan yang lebih indah, lebih sempurna dari permintaan kedua perempuan itu. Tuhan tidak menjawab permintaan Maria dan Marta, tapi Tuhan memberikan apa yang Tuhan sediakan, dan itu terbaik sebab pemberian itu menyatakan kemuliaan Allah. Marilah sekarang kita taruh berita firman ini dalam hidup kita. Kiranya kita ketika meminta apa saja dan Tuhan berikan apa, walau dalam prakteknya sepertinya tertunda, tapi Tuhan sediakan yang lebih baik, yang lebih sempurna, sebab melaluinya Tuhan pasti dimuliakan. Teruslah belajar untuk percaya. Percaya firman-Nya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah membukakan rahasia ilahinya kepada kita sekalian. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Teruslah percaya, teruslah belajar percaya. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan yang bersatu dengan Bapa. Selamat ulang tahun Alesia Dorcas. Kiranya Allah terus menambah-nambahkan iman kepadamu. Teruslah belajar percaya. Terus percaya. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, melalui perenungan Yohanes 11 ini, Tuhan sudah membukakan cara kerja Tuhan bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Mohon Roh Kudus memberikan iman kepada kami, agar kami terus-menerus belajar percaya kepadamu dan memperhatikan dengan seksama setiap perkataan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati dengan firman-Mu setiap orang dari jemaat Tuhan yang memberikan telinganya dan menanggap dengan hatinya perkataan-perkataan Roh Suci. Pada hari ini Tuhan, hamba membawa dalam doa kepadamu untuk Alesia Dorcas yang berulang tahun hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan iman yang hidup kepadanya, agar terus-menerus belajar mempercayaimu dan mengabdi kepadamu. Mohon Tuhan memberkati Alesia Dorcas, agar dengan berkat itu, ia bersukacita menghadap hadirat Allah tidak dengan tangan hampa dan mempunyai kesempatan untuk dapat membagikan kebaikan Allah kepada sesamanya. Demikian hamba memohon bagi keluarga Alesia Dorcas, Pak Mustafa, Bu Indah, Helen, Debbie, dan Alden. Tuhan karuniakan iman yang hidup, agar mereka semua hidup dengan iman. Iman yang melekat kepada Kristus Tuhannya. Di dalam penebus kami yang bangkit dan hidup, kami menyerahkan permohonan kami. Amin.